Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi regresi data panel pada program R. Nah, yang studi kasus yang akan kita angkat di sini yaitu unit analisis dalam 9 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat. Jadi data kita itu data 19 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat dalam rentang waktu 2017 sampai dengan 2020. Jadi ada 4 tahun ya, 2017, 18, 19, 20. Oke. Nah, variabelnya itu Y-nya indeks pembangunan manusia atau IPM, X1-nya kepadatan penduduk, X2 persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA, dan yang ketiga persentase penduduk miskin. Nah, jadi di sini datanya sudah dalam bentuk Excel ini. Datanya sudah dalam bentuk Excel. Kolom pertama itu kolom kabupaten kota, kolom kedua itu tahunnya 2017 sampai 2020. Kolom ketiga itu variabel Y, keempat itu variabel X1, kelima itu variabel X2 dan keenam itu variabel X3. Nah, di sini ada terdiri dari 19 kabupaten kota. Nah, ini saya close dulu. File Excel ini sudah saya simpan di dalam folder. Oke. Ya. Dalam folder kalau kita ingin melihat lokasinya di sini yaitu folder D, terus masuk ke ekonomi syariah, masuk ke ekonometrika dan nama filenya itu adalah data panel dan ini sudah berbentuk CSV gitu ya. Microsoft Excel, tipe filenya Common Separate Value File CSV. Nah, coba kita buka program R-nya. Oke, sini kita buat new script. Jadi data yang di Excel tadi kita panggil dulu. Jadi cara manggil datanya itu adalah read titik CSV buka kurung posisi tutup kutip dulu ya, kutip 2 dan posisi datanya tadi datanya di saya copy saja ya biar tidak susah di sini. Oke. Ini data panel ekonomi syariah ekonometrika, ini garis miringnya kita ubah, terus garing lagi itu nama filenya tadi data panel. Jadi perhatikan huruf besar huruf kecilnya karena huruf besar huruf kecil itu sangat berpengaruh. .csv karena tipe filenya tadi tipe CSV, terus ditutup kutip, koma. Tadi kan dia ada kepala, maksudnya kepala di sini judul kolomnya itu kan ada kabupaten, tahun. Jadi kita buat header sama dengan true agar terbaca headernya. Terus agar datanya rapi kita gunakan save sama dengan kutip 2, titik koma, kutip 2 lagi, baru tutup kurung. Nah, ini kita run. Oke. Nah, ini kan kalau kita run langsung muncul nih datanya nih. Nah, data-data yang di Excel tadi langsung muncul di program R-nya. Nah, data ini ingin kita simpan dalam program R, berarti kita kasih nama dulu datanya. Data yang ingin kita simpan ini yaitu adalah kita kasih nama data saja ya. Data kecil dari strip. Nah, kita run. Nah, jadi kalau kita blok data ini, terus kita run, nanti bakal muncul datanya, data yang tadi, begitu. Kemudian kita akan melakukan regresi data panel. Jadi sebelumnya kalian sudah mendownload, kita akan melakukan regresi data panel. Harus download package dulu, yaitu package PLM. Kita buat dulu library dalam kurung PLM, itu kalau ingin melihat regresi data panel. Kita run. Terus untuk memunculkan datanya, kita run lagi. Oke, ini kita sudah melakukan regresi ya. Regresi data panel. Regresi dalam kurung PLM. Nah, tadi itu kan ada beberapa uji ya, uji Chow, uji Hausman, terus uji Lagrange multiplier. Nah, sekarang kita lakukan uji Chow. Nah, uji Chow ini apa? Untuk memilih antara FEM, oke. Untuk memilih antara FEM dan CHEM gitu ya.
uji chow di sini untuk memilih antara fem atau cem gitu. Nah, bagaimana cara untuk uji chow? Common sama dengan PLM buka kurung, tadi variabel kita y, terus tanda tak hingga ini variabelnya x1 ditambah x2 ditambah x3. Tadi kita variabel bebasnya ada 3 ya, x1, x2 dan x3, koma nama filenya tadi nama data kita di R ini data sama dengan data panel. Koma model sama dengan polling. Oke. Jadi nanti silahkan diikuti saja langkah-langkahnya ya. Nah, kemudian karena kita ingin menguji fem sama cem, ini kan common ini masih uji cem. Selanjutnya uji fixnya. Jadi fix femnya fix sama dengan kita copy saja yang ini. Dan yang kita ganti itu modelnya itu menjadi within. Oke. Terus yang ketiga itu ada poll test. Kita ingin ujinya namanya uji poll test ya. Poll test itu common, fix. Nah, kan yang mau diuji dua ini. Tinggal kita run. Oke, ini kita run lagi. Dan kita run. Nah, keluarlah angka seperti ini. Nah, karena ini p-value-nya ya. Sini saya kasih keterangan. Karena p-value lebih kecil dari ini artinya kecil dari 0,05, maka ayo. Kalau p-value-nya lebih kecil dari 0,05 berarti H0 itu kita tolak. Berarti H1 diterima. Maka H0 ditolak, H1 diterima. Nah, tadi materi sebelumnya H1 itu adalah artinya model terbaik yaitu fem. H1 itu fem, H0 itu cem ya, fem. Nah, kemudian karena fem yang terpilih berarti kita ingin cari lagi uji antara fem dengan rem. Kan fem dengan cem udah terpilih fem. Nah, kemudian kita akan mencari uji antara fem dan rem itu namanya uji Hausman. Fem atau rem. Oke. Nah, kita buat lagi. Fem itu tadi kan yang ini ya, tinggal kita copy saja. Ini fungsi untuk fem. Sedangkan untuk rem tinggal kita ganti, kalau rem itu random. Kan tadi rem itu kan kepanjangan random. Oke, random terus PLM dan yang di sini modelnya random. Kemudian ininya yang di bawahnya lagi, yang ini di sini PH test fix random. Oke, ini tinggal kita run. Oke. Nah, di sini kita dapat p-value itu 0,0002 sekian, berarti lebih kecil dari 0,05 lagi ya. Nah, ini. Kita copy saja ya biar tidak lama ngetiknya.
Karena p-value itu nilainya 0,0002 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak sehingga 1 diterima. Artinya model terbaik adalah masih tetap FEM. H1-nya itu rem, H0-nya itu rem, H1-nya itu FEM. Nah, jadi yang terpilih model terbaik adalah FEM ya. Nah, kemudian karena model terbaik itu adalah FEM, uji asumsi klasik yang akan kita lakukan itu hanya perlu uji heteroskedastisitas sama uji multikol. Karena kalau modelnya itu model FEM, kita nggak perlu uji normalitas sama uji autokorelasi. Jadi hanya dua uji ini yang kita perlukan, uji hetero dan uji multikol. Nah, sekarang kita lakukan uji hetero dulu ya. Uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas itu library dalam kurung LM test. Seperti biasa kita menguji ini heteroskedastisitas. Terus di sini saya copy yang ini dulu. Di sini kita anggap G1 ya. Sama dengan PLM Y data panel, modelnya kita pilih model random. Terus efek itu model individual ya. Individual. Oke. Terus tutup kurung, terus di sini coef test. Coefficient test itu buka kurung G1, VC VCOF HC gitu. Terus kita buat summary dari G1. Oke. Kita coba run dulu dari LM test, run. Terus ini kita run. Oke, nah ini dia. Jadi di sini kita lihat p-value-nya. P-value. Summary G1 random fix. Oh, kita tadi sebenarnya fix ya. Yang terpilih fix. Coba. Kita run. Oh, di sini memang benar random ya, random. Oh, kalau tadi karena terpilih FEM berarti within yang kita ketik. Oke. Nah, di sini apa yang bisa kita simpulkan dari sini adalah untuk uji heteroskedastisitasnya untuk uji heteroskedastisitasnya dia tidak terjadi hetero. Oke, tidak terjadi hetero. Nah, kemudian kita lanjut ke uji multicolnya.
uji multicol. Caranya itu library dalam kurung car. Oke, terus Viv kita pakai untuk uji multicolnya, kita pakai uji Viv dalam kurung G1. Oke, kita run. Oke, di sini error ya. Untuk uji multicolnya dia error. Kita run dari sini. Oke, untuk uji multicolnya tidak keluar. Coba ini dia random ya. Random. Coba kita ganti random. Oke. Nah, untuk uji Viv-nya ini nilai Viv-nya itu 1,17, untuk X2 1,2, untuk X3 1,23. Nah, karena nilai Viv-nya itu lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikoliniaritas. Berarti dia terbebas dari uji asumsi klasik. Nah, karena dia terbebas dari uji asumsi klasik, maka kita sudah bisa lakukan uji hipotesis. Nah, berarti kita the best model tadi itu G1. Kita bisa lakukan summary, kesimpulannya. Ini akan kita lihat nilai R-square-nya 0,74668, adjusted R-square 0,7362. Di sini kita bisa lihat koefisiennya, koefisien dari X1, X2, X3. Jadi kita bisa buat modelnya sama dengan Y sama dengan 72,91 ditambah 0,0017 X1 ditambah 0,00865 X2 ditambah dikurang 0,9937 X3. Nah, ini dapat angkanya dari mana? Ambil dari sini. Nah, estimate, yang kolom estimate, begitu. Dari sini bisa kita lihat juga nilai adjusted square-nya, p-value-nya. Nah, ini kesimpulannya. Nah, itu ya. Jadi, ini aplikasi program R, di aplikasi data panel pada program R. Silakan dilatih lagi pengetahuannya agar lancar dalam menggunakan program R. Nah, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.